Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana perjalanan Nazi dalam mencaplok Prancis dan menjatuhkan moral Inggris demi untuk mengamankan rencana rahasianya, yaitu menyerang Soviet. Padahal Soviet dan Nazi Jerman sebelumnya sudah memiliki hubungan non-agresi melalui Fakta Molotov-Ribbentrop. Lantas, kenapa? Kali ini kami akan membahasnya. Operasi Barbarossa adalah operasi invasi tentara Jerman terhadap Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua yang dimulai tanggal 22 Juni tahun 1941. Dalam operasi Barbarossa, Jerman mengirimkan 3 juta tentara, 19 divisi panser, 3.000 tank, 2.500 pesawat tempur, 600.000 unit kendaraan bermotor, 700.000 ekor kuda, dan 7.000 artileri untuk menyerang Uni Soviet. Dari operasi ini Jerman sempat mengungguli Uni Soviet. Namun, saat musim dingin tiba, Jerman berhasil dipukul mundur oleh Uni Soviet akibat tidak siap menghadapi musim dingin di Uni Soviet. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman dan Uni Soviet menandatangani sebuah fakta bernama Fakta Molotov-Ribbentrop tepatnya pada 23 Agustus tahun 1939. Dalam fakta tersebut, Jerman dan Uni Soviet sudah saling berjanji untuk tidak saling menyerang baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, Adolf Hitler, pemimpin tentara Nazi Jerman, melanggar fakta tersebut karena ingin menaklukkan wilayah barat Uni Soviet agar wilayahnya tersebut diisi oleh warga Jerman. Alasan lain, Jerman melanggar kesepakatan dengan Uni Soviet karena ingin merebut sumber daya minyak di pegunungan Kaukasus. Guna melancarkan tujuan tersebut, pada 18 Desember tahun 1940 disusunlah rencana penyerangan. Masih di tanggal yang sama, Hitler menandatangani Führer Direktiv 21 yang berisi instruksi kepada komando tinggi Jerman untuk melakukan operasi dengan nama Operasi Barbarossa. Barbarossa terdiri berasal dari nama Kaisar Jerman, yaitu Kaisar Friedrich Barbarossa. Setelah perencanaan operasi militer dibuat, Jerman mengirimkan 3 juta tentara, 19 divisi panser, 3.000 tank, 2.500 pesawat tempur, 600.000 unit kendaraan bermotor, 700.000 ekor kuda, dan 7.000 artileri pada 22 Juni tahun 1941 untuk menginvasi wilayah barat Uni Soviet yang berluaskan 2.900 km. Seminggu sebelum Jerman menyerang Stalin, pemimpin Uni Soviet sudah diperingatkan oleh Richard Sorge, mata Soviet, bahwa operasi Barbarossa akan dilakukan tanggal 22 Juni. Pesan tersebut telah disampaikan kepada Stalin melalui sebuah surat. Namun, Stalin yang saat itu meyakini bahwa perang tidak akan berlangsung setidaknya sampai 1 tahun ke depan, memutuskan untuk mengabaikan pesan tersebut. Akibatnya, Uni Soviet pun kurang persiapan, sehingga di hari pertama operasi Barbarossa berjalan, Jerman berhasil menghancurkan lebih dari 1.000 pesawat tempur Uni Soviet dengan kondisi pasukan Uni Soviet yang tidak terkoordinasi dengan baik. Alhasil pasukan Jerman berhasil masuk hampir 500 km ke dalam wilayah Uni Soviet. Saat musim dingin tiba, tahun 1942, Uni Soviet mulai memukul mundur Jerman karena Jerman tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin. Pasukan Jerman kesulitan menembus medan pertempuran karena artileri dan kendaraan berat mereka tertahan. Tentara Jerman juga banyak yang tewas akibat kedinginan. Melihat kondisi tersebut, bulan November seluruh petinggi Jerman sempat melakukan rapat khusus untuk menentukan apakah operasi tetap dijalankan atau ditunda sampai musim semi tiba. Sedangkan Hitler dengan tegas memilih untuk melanjutkan operasi Barbarossa. Dalam kondisi suhu yang sangat merosot hingga minus 30 derajat dan salju yang tebal, Jerman tetap melanjutkan serangannya. Yang terjadi, malah Uni Soviet berhasil memukul mundur Jerman keluar dari wilayah Uni Soviet. Dampak yang dirasakan setelah operasi Barbarossa dilancarkan, jumlah divisi Angkatan Darat Jerman menurun dari 209 divisi dan 163 divisi tempur menjadi 58 divisi dengan kapabilitas tempur korban tewas yang sangat besar dari kedua belah pihak. Pihak Jerman lebih dari 1 juta tentaranya tewas, sedangkan pihak Uni Soviet korban yang tewas hampir 3 juta orang. Jerman kehilangan 2.800 pesawat terbang dan 2.830 tank.
sedangkan Uni Soviet kehilangan 21.200 unit pesawat terbang dan 20.500 tank. Ekonomi Uni Soviet merosot drastik dengan 1.710 kota dan 70.000 desa hancur dengan hampir 26 juta warga Uni Soviet tewas akibat pertempuran dan kelaparan. Ketika sejumlah negara di dunia telah terlibat dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat awalnya masih memilih netral. Dan pada Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor atau Hawaii. Serangan Jepang tersebut membuat Amerika Serikat yang semula netral kemudian bergabung dalam Perang Dunia Kedua dengan masuk ke blok sekutu. Pertanyaannya, lantas mengapa Amerika Serikat tidak langsung terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Serangan mendadak dari Jepang yang meluluhlantahkan Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941 seakan menjadi jawaban bagi kebingungan Amerika Serikat. Mengetahui pangkalan Angkatan Laut miliknya dihancurkan pada 8 Desember tahun 1941, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang dan secara resmi masuk dalam Perang Dunia Kedua di blok sekutu. Awalnya di tahun 1941, opini publik di Amerika Serikat menentang keterlibatan dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan, Presiden Franklin D. Roosevelt yang merupakan pro perang tahu bahwa terlibat dalam perang adalah misi bunuh diri Amerika Serikat. Namun, situasi justru berubah ketika Amerika Serikat diserang oleh Jepang. Konyolnya, Kekaisaran Jepang dan Nazi Jerman tidak tahu politik Amerika Serikat, sampai akhirnya menyerang dan menyatakan perang. Produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB dan ekonomi Amerika Serikat jauh lebih tinggi daripada Kekaisaran Jepang atau Jerman, dikutip dari Statista. Ketika menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, Hitler menambahkan pengeluaran Jerman sebesar 803 miliar dolar Amerika Serikat untuk menghadapi sekutu. Jika hanya menghitung kerajaan Inggris dan Uni Soviet saja punya PDB gabungan sebesar 1.035 triliun Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat terlibat, PDB sekutu di total menjadi 1.835 dolar Amerika Serikat. Sementara, dalam sejarah Perang Dunia Kedua blok poros yang terdiri dari Jerman, Jepang dan Italia punya PDB gabungan sebesar 661,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sungguh perbedaan yang sangat jauh. Ketika menyatakan perang dengan Amerika Serikat, Hitler tidak punya rencana melawan Amerika Serikat selain berharap kepada Kekaisaran Jepang yang awalnya memulai perang dengan Amerika Serikat. Jerman pun berfokus pada pertempuran yang hebat dan meraih kemenangan dari sekutu. Nazi Jerman berhasil mengalahkan Prancis, merebut Norwegia, dan semakin dekat menyerang Moskow di akhir tahun 1941. Hanya saja, Nazi Jerman tidak punya fasilitas yang memadai untuk menyerang Amerika Serikat. Banyak senjata canggih Angkatan Laut Jerman seperti U-boat sebagai serangan kapal selam bisa menekan Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1943, Angkatan Laut Inggris dan Amerika Serikat menenggelamkan mayoritas U-boat mereka. Terdapat teori sejarah Perang Dunia Kedua yang mengatakan andaikan Hitler tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, mungkin Nazi bisa mengalahkan Uni Soviet dan Inggris pada tahun 1942. Sayangnya, pernyataan sudah dikumandangkan sehingga Jerman harus berhadapan dengan dua front, yaitu front timur dan front barat. Di sisi Pasifik, Kekaisaran Jepang tidak hanya menyerang Hawaii, tapi juga Filipina. Dua-duanya adalah tempat kuasa Amerika Serikat yang membuat situasi hubungan kedua negara kian merunyam. Divisi lapis baja kedua Prancis dibentuk di London pada akhir tahun 1943 dengan tujuan untuk memimpin pembebasan Paris selama invasi sekutu ke Prancis yang saat itu dikuasai oleh Jerman. Pada Agustus tahun 1944, divisi tersebut tiba di Normandia di bawah komando Jenderal Jacques Philippe Leclerc dan bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat ketiga Jenderal George S. Patton. Pada 18 Agustus, pasukan sekutu berada di dekat Paris dan para pekerja di kota itu melakukan pemogokan ketika para pejuang perlawanan muncul dari persembunyian dan mulai menyerang pasukan dan benteng Jerman. Di markas besarnya yang terletak 2 mil ke pedalaman dari pantai Normandia, Panglima tertinggi sekutu Dwight D. Eisenhower mengalami dilema. Perencana sekutu telah menyimpulkan bahwa pembebasan Paris harus ditunda agar tidak mengalihkan sumber daya berharga dari operasi penting di tempat lain.
kota itu bisa dikepung dan kemudian dibebaskan di kemudian hari. Pada 21 Agustus, Eisenhower bertemu dengan Gaulle untuk memberitahunya tentang rencananya untuk pembebasan Paris. Gaulle mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali dan meyakinkannya bahwa Paris dapat direklamasi tanpa kesulitan. Jenderal Prancis itu juga mempertimbangkan bahwa faksi komunis yang kuat dari pasukan perlawanan mungkin berhasil membebaskan Paris dan dapat mengancam pembentukan kembali pemerintah yang demokratis. Gaulle dengan sopan memberitahu Eisenhower bahwa jika serangannya melawan Paris tidak diperintahkan, dia akan mengirim sendiri divisi lapis baja kedua Leclerc ke kota. Pada 22 Agustus, Eisenhower setuju untuk melanjutkan pembebasan Paris. Hari berikutnya, divisi lapis baja kedua maju ke kota dari utara dan divisi infanteri keempat dari selatan. Hitler telah memerintahkan agar Paris tidak jatuh ke tangan sekutu, kecuali sebagai reruntuhan. Coulthich mematuhi perintah Nazi tersebut dan mulai meletakkan bahan peledak di bawah jembatan Paris dan banyak landmark di sana. Namun, dia tidak menghancurkannya. Dia tidak ingin tercatat dalam sejarah sebagai orang yang telah menghancurkan kota cahaya atau kota paling terkenal di Eropa. Divisi lapis baja kedua bertemu dengan artileri berat Jerman dan menghasilkan banyak korban jiwa. Namun, pada 24 Agustus, divisi ini berhasil menyeberangi Seine dan mencapai pinggiran kota Paris. Tepat sebelum tengah malam, pada 24 Agustus, divisi lapis baja kedua mencapai Hotel de Ville di jantung kota Paris. Perlawanan Jerman mulai melunak pada malam hari. Sebagian besar dari 20.000 tentaranya menyerah atau melarikan diri, dan mereka yang bertempur dengan cepat diatasi. Pada pagi hari, tanggal 25 Agustus, divisi lapis baja kedua menyapu bersih bagian barat Paris, sementara divisi infanteri keempat membersihkan bagian timur. Paris pun akhirnya dibebaskan. Pada sore hari, Coulthich ditangkap di markas oleh pasukan Prancis. Lama setelah itu, ia menandatangani sebuah dokumen yang secara resmi menyerahkan Paris kepada pemerintahan sementara de Gaulle. De Gaulle sendiri tiba di kota sore itu. Pada 26 Agustus, de Gaulle dan Leclerc akhirnya memimpin pawai pembebasan di Camp de Élysées. Mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini, yang bagaimana Jerman Nazi malah menginvasi Soviet yang dulunya sudah berjanji untuk tidak saling menyerang, ditambah juga kedatangan Amerika akibat serangan Jepang pada Pearl Harbor dan kebangkitan pasukan sekutu untuk membebaskan Prancis dan menjadi titik awal kelemahan Jerman Nazi. Video kali ini akan masih berlanjut, jadi untuk para Scoopers tetap stay tune di channel Historical Scope. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.